Cerita dimulai dari Boruto harus dihadapkan serangan besar elemen angin yang besar sampai berubah menjadi bentuk spiral atau shuriken yang sangat tajam, dan para prajurit kuat dari planet ini secara bersamaan menggabungkan seluruh kekuatan mereka dan melemparkannya dengan kuat ke arah Boruto. Menyaksikan serangan tersebut, Boruto menggunakan kekuatan penghenti waktu Jougan-nya, dan membuat semua prajurit itu langsung membeku dan tertidur sampai pingsan kecuali Nirami-chan, dan menyerap jutsu angin itu. Dengan karmanya, alhasil, Boruto dan Nirami-chan yang masih sadar di antara mereka semua. Saat itu Boruto langsung berkata, "Maaf Nirami, aku terpaksa harus melakukan ini daripada melakukan kekerasan. Tapi tenang saja, mereka tidak akan terluka. Hanya saja ingatan mereka tentang bertemu denganku sudah aku hapuskan." Nirami-chan yang melihat mata Jougan Boruto langsung terkejut. Dia langsung mundur beberapa langkah menjauhi Boruto. Menyaksikan tindakan Nirami-chan yang sedikit berubah, Boruto langsung berkata, "Ada apa? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu takut?" Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, "Apa itu Jougan? Aku tidak percaya melihatnya di sini." Mata itu adalah awal mula konflik antara klan Otsutsuki dengan klanku sampai mereka saling menghancurkan. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Itu mata yang sangat dicari oleh para klanku. Boruto yang mendengar itu mendekati Nirami-chan dan mencoba menenangkannya. Saat itu Boruto mengeluarkan bros Konoha miliknya dan meletakkannya di tangan Nirami. "Ambillah itu. Jika kau ingin kita saling terhubung, lemparkan saja bros ini ke tanah, dan saat itu aku langsung ada di depanmu. Mengenai mata ini, kau tidak perlu khawatir, aku sudah terbiasa menjadi target oleh banyak orang. Tapi satu yang pasti, aku tidak semenakutkan yang kau kira, percayalah padaku." Nirami-chan yang mendengar itu langsung salah tingkah. Cara bicara Boruto benar-benar elegan dan dewasa, seolah-olah menunjukkan harismatiknya. Saat itu Nirami-chan menyimpan bros Konoha milik Boruto, kemudian dia berkata, "Tapi aku khawatir, jika pengawalku yang lain melihat para prajurit ini pingsan, tentu akan membuat tempat ini semakin khawatir akibat kehadiranmu. Entah mengapa aku tidak ingin kau diserang. Aku akan berbicara serius dengan tetua dan pemimpin di klanku. Kalau kau ingin berbicara dengan mereka dan tidak ingin bertarung." Setelah Nirami-chan berkata demikian, dia langsung pergi dan mencoba menemui para pemimpin klannya untuk membicarakan ini. Tapi tiba-tiba Boruto menahan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas segalanya, tapi aku tidak mau kau terlibat lebih dari ini. Mungkin aku tidak kenal seutuhnya siapa kau sejak pertemuan singkat ini. Tapi satu yang pasti, kau orang yang baik. Kalau begitu aku akan menghapus ingatanmu tentangku. Ini demi keselamatanmu." Nirami-chan yang mendengar itu langsung bertingkah aneh. Tiba-tiba dia mengeluarkan air matanya setelah Boruto berkata demikian. Alhasil Boruto terkejut dan detak jantungnya semakin kencang saat melihat wajah sedih Nirami-chan. Saat itu Boruto berkata, "Ada apa? Setiap kali aku menatapmu, aku merasa tidak bisa berkata apapun. Apa aku membuatmu sedih?" Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, "Entahlah Boruto, aku tidak tahu tentang perasaan ini dan alasan mengapa air mataku keluar saat kau ingin menghapus ingatanku tentangmu. Aku harus akui, ini sangat aneh dan membingungkan, padahal kau bukan siapa-siapa. Tapi saat di dekatmu, perasaanku tidak jelas. Aku hanya ingin kau tidak menghapus ingatanku tentangmu dengan kekuatan matamu itu." Boruto yang mendengar itu tiba-tiba terdiam. Dia tidak percaya apa yang dia dengar barusan, bahkan jantungnya semakin berdebar-debar. Tapi tidak lama kemudian, Nirami-chan tiba-tiba memeluknya dan berkata, "Aku akan jujur padamu Boruto. Sebenarnya aku juga bisa melihat masa depan kalau kau akan hadiri di sini. Dan aku melihat semua pertarunganmu dengan mataku. Aku sudah mengamatimu sangat lama dan menantikan pertemuan ini. Kau memang pangeran Otsutsuki yang berbeda dari apa yang diketahui orang-orang, dan itu yang membuatku menunggumu di sini dalam waktu yang lama. Tapi maafkan aku harus membohongimu sebelumnya." Boruto yang mendengar itu syoknya luar biasa. Apalagi dia dipeluk putri yang sangat cantik dan anggun. Bahkan Boruto tidak terlalu terkejut mendengar pengakuan Nirami-chan, sebab Boruto juga sama.
Saat dia tiba di sini dan mengaktifkan Jougannya, dia bisa melihat masa depan dengan samar-samar, kalau pertemuan ini akan terjadi. Tapi tentu saja, perasaan asli Boruto yang sekarang membuat dirinya membeku, apalagi Nirami-chan mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Kalau dia sudah menunggu Boruto cukup lama, dan dia menyukai Boruto selama ini. Tapi pada saat mereka berpelukan, Boruto merasakan kehadiran Amado dari atas langit, dan sedang melemparkan panah besi yang mengarah tepat ke belakang kepala Nirami-chan. Boruto yang menyaksikan Amado bertingkah bodoh dan ceroboh, dia langsung mengedipkan Jougannya, dan mengeluarkan batang besi untuk mementalkan panah besi milik Amado, dan kemudian menusuk Amado dengan besi itu di area kedua bahunya. Saat itu Nirami-chan terkejut dan ketakutan saat melihat Amado datang lagi untuk menyerangnya. Tapi Boruto langsung menenangkannya dan berkata, "Berlindunglah di belakangku. Si brengsek ini benar-benar sudah kelewat batas. Jangan khawatir Nirami-chan, aku akan melindungimu darinya." Amado yang menyaksikan tindakan Boruto yang semakin aneh langsung berkata, "Aku benar-benar terkejut melihatmu Uzumaki Boruto. Kali ini aku tidak bisa membaca apa yang sedang kau pikirkan. Tindakan menjijikan dan memalukan akhirnya kau tunjukkan juga padaku. Jadi kau benar-benar sudah jatuh hati dengan gadis ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Baiklah Amado. Aku katakan sekali lagi padamu, kalau aku tidak pernah menganggap kau rekan atau siapapun, kau tetaplah musuh yang akan aku hancurkan, jadi kau tidak perlu mengaturku. Dan jika kau menyerang dia sekali lagi, aku akan membuat kau menyesal." Amado yang mendengar itu terkejut saat mendengarkan perkataan Boruto yang berubah, bahkan dia berkata, "Apa kau bilang? Aku tidak percaya mendengarnya. Apa kau benar-benar sudah lupa dengan misi ini? Sepertinya aku harus memanggil Sasuke agar mengajarmu dengan keras. Kau jauh lebih naif dari yang kubayangkan. Dan lagi Boruto, waktu kita tidak banyak, kita masih belum melakukan apapun di sini, dan kau malah melakukan hal bodoh dengan gadis itu. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan yang besar untuk melumpuhkannya agar kau bisa fokus dengan misi ini." Setelah Amado berkata demikian, dia mengeluarkan jaring laba-laba dari bawah kaki Nirami-chan, dan langsung mengeluarkan api dari jaring tersebut. Boruto yang menyaksikan Nirami-chan dalam bahaya, dia memindahkannya dengan Hiraishin. Sebab bros Konoha miliknya ada di tangan Nirami-chan. Beberapa waktu berselang, Boruto mengeluarkan Rasendan, dan menembus di arah pundak Amado, sehingga membuat Amado terpental jauh. Tidak lama setelahnya, Boruto langsung membawa Nirami-chan terbang ke atas langit. Dia menggendong Nirami-chan untuk menjauh dari Amado brengsek yang terus menyerangnya. Amado yang menyaksikan tindakan Boruto yang semakin aneh membuatnya berkata, "Dasar bocah, aku juga tahu kalau dia sangat cantik dan anggun. Tapi aku tidak percaya kau akan mudah ditipu dan melupakan keamanan desamu hanya karena gadis ini. Tapi sialan, waktu kami berdua sudah tidak banyak. Aku harus segera menyadari Boruto. Ini tidak baik untukku sebab aku memerlukan kekuatan besarnya untuk menghancurkan planet ini." Masih belum selesai Amado berkata demikian, tiba-tiba Bunshin Boruto sudah ada di belakangnya, dan langsung menendang Amado dengan keras sampai terpental jauh. Saat itu Bunshin Boruto berkata, "Jika kau melakukan hal bodoh seperti tadi, aku bisa pastikan kalau kau sangat cocok untuk membuat makamu di sini Amado. Ingat itu baik-baik." Setelah berkata demikian, Bunshin Boruto langsung menghilang. Mendengar itu Amado berkata, "Dasar bocah merepotkan. Kau tidak perlu ragu kalau kau sudah jatuh cinta dengan gadis itu. Sialan, seharusnya sebelum aku kesini aku bisa membawa Sasuke. Pasti dia tidak akan bertingkah seperti ini. Dasar merepotkan. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Aku akan mencoba menghancurkan tempat ini sendirian. Aku tidak punya waktu lagi." Di sisi lain, Boruto membawa Nirami-chan terbang ke atas langit, yang membuat Nirami-chan sedikit ketakutan, karena dia cukup khawatir dengan ketinggian. Alhasil dia memeluk Boruto dengan kencang akibat takut jatuh. Saat Boruto dipeluk Nirami-chan,
Boruto tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang memerah dan malu. Sebab jujur saja, bagi Boruto wajah Nirami-chan benar-benar sangat cantik dan luar biasa anggunnya. Dia tidak pernah melihat perempuan sesempurna ini. Saat itu Boruto berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu. Sepertinya kau takut ketinggian ya?" Nirami-chan yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar. Aku sangat takut, apalagi setinggi ini. Maafkan aku harus memeluk kencang bahumu. Aku tahu ini sangat tidak sopan, tapi aku benar-benar takut ketinggian." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Peganganlah dengan kuat. Aku akan membuatmu ke tempat yang lebih aman. Apalagi aku sudah melihat temanmu berada. Aku akan ke sana bersamamu agar kau jauh dari pria merepotkan tadi." Nirami-chan yang mendengar itu membalas, "Terima kasih Uzumaki Boruto. Aku benar-benar bahagia bertemu denganmu." Mendengar itu Boruto langsung tersenyum, dan membawa Nirami-chan pergi ke tempat yang berbeda. Beberapa saat kemudian, muncul kata milik Amado di bahu Boruto, dan dia langsung berkata, "Dalam waktu beberapa menit lagi, aku akan membuat ledakan besar di sini. Jadi sudah cukup cinta-cintaan bodohmu itu Boruto. Kali ini aku harus bersikap lebih egois agar kau segera sadar." Boruto yang mendengar itu langsung marah, kemudian dia menjawab, "Dasar brengsek. Aku sudah katakan padamu agar kau tidak sembarangan membuat kerusakan di sini. Tapi jika kau mau bekerja sama denganku, tunggulah sebentar. Aku ingin membuat dia aman dari tindakan bodohmu." Amado membalas, "Baiklah, aku akan menundanya. Berapa menit lagi aku menunggumu? Aku perlu kepastian yang jelas." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau mulai menjebakku lagi ya? Baiklah, beri waktu aku 10 menit, aku akan ke sana." Amado membalas, 5 menit atau tidak sama sekali, ingat itu baik-baik Uzumaki Boruto." Setelah berkata demikian, kata milik Amado yang ada di pundak Boruto langsung menghilang, yang mengartikan kalau Amado hanya memberikan waktu kepada Boruto 5 menit, jika lebih dari itu, dia akan membuat kerusakan di planet ini saat itu juga. Boruto yang mendengar itu semakin bimbang, di sisi lain dia ingin mengenal lebih jauh lagi Nirami-chan, tapi akibat Amado yang mulai mengancamnya, dia tidak bisa memiliki opsi yang banyak. Jika dia tidak datang ke tempat Amado, maka planet ini akan hancur dan mulai panik akibat tindakan Amado. Tentu saja Nirami-chan akan dalam bahaya juga. Melihat wajah Boruto yang kebingungan, Nirami-chan langsung berkata, "Sepertinya aku benar-benar merepotkanmu. Maafkan aku Boruto, tapi sayangnya waktu kita sudah tidak banyak lagi untuk saling berbicara." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, kakek tua itu hanya urusan kecil bagiku." "Baiklah Nirami-chan, sebentar lagi kita akan sampai ke tempat temanmu. Aku harap dia tidak khawatir dan terkejut saat melihat kita berdua mendatanginya." Nirami-chan yang mendengar itu membalas, "Aku kira dia juga akan suka denganmu Boruto. Semua putri yang ada di sini sebenarnya bisa mengetahui tentangmu, dan mereka juga menunggumu sepertiku. Maaf aku harus berbohong." Boruto yang mendengar itu langsung terkejut luar biasanya, sebab dia jatuh dalam persoalan yang merepotkan, yaitu percintaan yang aneh dan tidak wajar. Tapi Boruto harus jujur, semua paras wanita yang ada di sini benar-benar membuatnya terpana dan takjub. Tapi Boruto sedikit merasakan ada yang aneh. Wajah Nirami-chan sedikit cemberut saat Boruto ingin membawanya ke tempat temannya, sebab Nirami-chan ternyata cemburu. Jika temannya melihat Boruto juga, mereka akan mengincar Boruto dan mencari cintanya, dan Nirami-chan tidak suka dengan hal itu. Menyadari perasaan Nirami-chan yang terganggu, Boruto tiba-tiba mengubah arah haluan dan berbalik arah ke tempat yang berbeda. Saat itu Nirami-chan kebingungan dan berkata, "Boruto? Ada apa? Mengapa kau mengubah arah dan tidak jadi ke sana? Apa kau merasakan sesuatu yang buruk?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Bukan apa-apa. Apa aku boleh memintamu untuk menceritakan sedikit tentang planetmu? Entah mengapa aku sedikit penasaran. Apa tidak masalah?" Nirami-chan yang mendengar itu tiba-tiba tersenyum kembali saat mendengarkan permintaan Boruto, dan dia berkata,
Ya, aku tidak keberatan. Justru akan jauh lebih nyaman jika hanya kita berdua saling berbicara. Boruto membalas, apa kau tidak khawatir temanmu akan mencarimu setelah kau pergi? Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, bukan apa-apa. Mereka bisa merasakan kalau aku masih hidup atau tidak, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi jika kau membawaku keluar dari planet ini, mereka akan langsung menyadarinya saat itu juga. Boruto yang mendengar itu membalas senyum Nirami-chan dan berkata, aku kira itu ada tempat yang bagus di bawah, sebuah air terjun yang indah seperti di planetku. Apa kita bisa ke sana? Aku kira tidak ada yang bisa mengganggu kita berdua. Nirami-chan yang mendengar itu menyetujui ajakan Boruto, dan Boruto langsung turun ke bawah bersama Nirami-chan. Beberapa saat kemudian, Boruto perlahan berjalan meninggalkan Nirami-chan dan menuju air terjun tersebut. Saat itu Boruto mengambil air dan memberikannya kepada Nirami-chan dan berkata, minumlah. Aku tahu kau kelelahan dari tadi, aku bisa merasakan dahagamu dari mataku. Nirami-chan yang mendengar itu langsung tersipu malu saat Boruto bertingkah sebagai pria sejati. Kemudian Nirami-chan langsung mengambilnya dan meminumnya. Saat itu Boruto melakukan trik rahasia dengan Jougannya. Tiba-tiba dia menggunakan segel jutsu di tangannya, dan keluar dari bawah tanah satu pohon kelapa yang cukup besar, dan Boruto langsung memotongnya dan mengambilnya dan memberikannya kepada Nirami-chan. Saat itu Nirami-chan kebingungan pohon apa ini dan apa yang diberikan Boruto padanya. Alhasil Boruto langsung tertawa dan berkata, aku lupa. Kalau di planet ini tidak sama dengan di planetku ya. Tapi minumlah, rasanya sangat lezat. Aku kira kau orang pertama yang merasakannya. Nirami-chan yang mendengar itu membalas, ya aku bingung dan pertama kalinya melihat ada pohon yang bisa mengeluarkan airnya. Tapi baiklah, aku akan mencobanya. Setelah Nirami-chan berkata demikian, dia langsung meminum air kelapa tersebut. Dan ekspresi wajahnya langsung berubah karena air yang dia minum sangat lezat. Bahkan dia berkata, ini enak sekali. Aku tidak percaya rasanya akan seperti ini. Aku kira para temanku harus merasakannya. Boruto yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Tapi di sisi lain dia kesal dengan dirinya. Mengapa dia harus terjebak dengan urusan merepotkan seperti ini? Walaupun Boruto memikirkan terus apa yang dikatakan Amado. Tapi paras cantik dan anggun dari Nirami-chan membuatnya seolah-olah ingin terus melindunginya dari ancaman apapun. Bahkan Boruto tidak segan menyebut dirinya benar-benar bodoh dan memalukan. Saat itu Nirami-chan tiba-tiba berkata, aku rasa para pengawal utamaku sudah menyadari aku pergi bersamamu Boruto. Aku bisa merasakan dari segala penjuru kalau mereka sedang mencariku. Boruto yang mendengar itu menjawab, ya itu benar. Aku juga bisa melihatnya dengan mataku. Tapi sepertinya mereka berbeda dari prajurit sebelumnya yang aku lawan. Mereka sepertinya cukup kuat. Nirami-chan yang mendengar itu membalas, ya kau benar. Jika kau bertarung dengan mereka, aku rasa salah satu dari kalian akan terluka. Aku semakin khawatir denganmu. Ah maaf, Boruto. Lagi-lagi aku mengatakan hal yang tidak pantas. Boruto yang mendengar itu sedikit tersenyum dan berkata, jangan khawatir Nirami-chan. Apa kau bisa katakan tempat apa ini? Dan siapa pemimpin klanmu yang sebenarnya? Apa mereka juga menyadari kehadiranku? Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, dia adalah orang yang sangat kuat. Tapi umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Dia orang yang masih hidup dari awal munculnya klan Otsutsuki. Tapi walaupun umurnya ratusan tahun, parasnya tidak berubah sedikit pun. Dan dia sangat kejam. Apalagi jika tahu kalau kau sudah ada di sini. Dia tidak akan segan-segan menghukumku karena aku dekat denganmu seperti ini. Boruto yang mendengar itu menjawab, jadi bisa dibilang kau juga sedang dalam bahaya besar sekarang karena aku di sini. Nirami-chan yang mendengar itu berkata, itu bukan masalah besar. Entah mengapa waktu singkat ini benar-benar berharga bagiku selama aku hidup di sini. Walaupun aku harus dihukum, aku tidak masalah. Boruto yang mendengar itu tiba-tiba membalas, aku tidak akan membiarkan siapapun berani melukaimu termasuk orang yang kau katakan tadi. Aku akan menghancurkan mereka jika berani mengusikmu.
Mungkin kedengaran aneh, dan bagiku kau tetap orang asing, tapi entah mengapa, aku ingin melindungimu dari apapun,